Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan kita ada dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya. Di hari Sabtu, pagi menjelang siang hari ini ya, kita mengadakan video conference ya dengan agenda pertama mereview tugas dan UTS yang sudah dikerjakan kemarin, yang kemudian nantinya akan diakhiri dengan mereview materi dari pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10. Karena ini baru ada 9 orang, ya, termasuk saya, mohon diinfokan ke teman-temannya yang lainnya ya, supaya dapat bergabung dalam Vicon kita siang hari ini, bagi yang memang memungkinkan bergabung ya. Oke, untuk efektivitas waktu kita mulai saja dulu ya dari rekapitulasi nilai gitu ya, yang sudah bisa rekan-rekan lihat ya di akun siakannya masing-masing gitu ya. Di sini nilai tugas dan UTS untuk mata kuliah Digital Marketing Communication sudah saya berikan ya sesuai dengan kualitas yang dibuat gitu ya. Begitupun dengan yang tidak mengirimkan alias tidak submit, maka ya tidak bisa saya berikan nilai gitu ya. Adapun yang memang mengerjakan tugas dan UTS ini di luar dari ketentuan yang diminta, itu pun berpengaruh pada nilai yang didapatkan gitu ya. Jadi silahkan dikonfirmasi ke saya gitu ya. Dikonfirmasi ke saya untuk bisa meng-cross check apakah memang ada kesalahan pengiriman jawaban atau tidak ya. Lalu alasan yang memang bisa saya terima gitu ya, alasan yang memang bisa saya mengerti, mungkin saya bisa dan mau memberikan kesempatan untuk memperbaiki gitu ya. Terkecuali itu hal-hal yang memang terkesan mengada-ngada gitu ya. Saya tidak berikan kesempatan lagi. Dari 9 orang yang hadir di sini gitu ya, apakah ada yang belum terinputkan nilainya di Siakan atau di LMS? Sudah berarti ya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab teman-teman semua adalah meng-cross-check ya, memantau dan mengkonfirmasi kepada dosen pengampunya masing-masing untuk menanyakan terkait nilai yang diterima gitu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kalau memang tidak ada atau belum ada yang ingin mengkonfirmasi nilai gitu ya, saya ingin mengatakan ya untuk kelas ini bahwa apakah memang ada ketidakpahaman ya teman-teman semua di dalam mengerjakan tugas dan UTS. Karena mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah prodi ya, mata kuliah khusus gitu ya, mata kuliah keilmuan kita, maka harapan saya adalah teman-teman dapat mengetahui, dapat memahami, juga dapat eh, menguasai ya. Ada yang apa namanya memberikan jawaban di luar daripada apa yang ditanyakan di dalam tugas satu dan UTS. Coba kita lihat kembali apa yang diminta di dalam tugas sebelumnya yang kurang lebih ini sekitar 2 minggu saya berikan waktu ya. Yang saya minta di dalam tugas ini adalah teman-teman mencari contoh-contoh dari produk apapun, baik yang sifatnya tangible maupun intangible ya. Baik yang sifatnya produk barang maupun jasa, yang itu menerapkan pertama bauran promosi. Yang kedua, boleh juga ya menggunakan produk atau jasa yang lainnya itu untuk menganalisa konsep AIDA. Dan yang ketiga itu bagaimana teman-teman bisa ya mencontohkan dengan real, dengan konkret apa yang disebut dengan bauran pemasaran 4P. Ini sebetulnya tugas yang sangat sederhana ya. Tugas yang sangat simpel sekali. Kalau teman-teman
setiap pekannya nonton video yang disampaikan ya oleh Pak Anggoro sebagai presentator di dalam materi pembelajaran ya, dan setiap pekan pun saya tidak pernah telat gitu ya. Di hari Rabu saya selalu posting materi dalam bentuk PowerPoint dan dalam bentuk video pembelajaran. Ditambah lagi saya agendakan, saya jadwalkan Vikon gitu dengan teman-teman untuk membahas kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anggoro di dalam video pembelajaran. Tapi ya sangat disayangkan kesan saya untuk kelas ini adalah belum menunjukkan keseriusan yang tinggi gitu ya. Maka kalau seperti itu saya tidak bisa menjamin teman-teman lulus atau tidak. Kalau memang tidak lulus nantinya gitu ya, ya nanti bertemu saya lagi atau bertemu dosen lain gitu ya di semester genap selanjutnya. Karena teman-teman jika tidak lulus pada mata kuliah tertentu di semester genap, nanti akan mengulangi di semester genap kemudian gitu ya. Berarti kurang lebih 2 semester lagi gitu ya, atau 1 tahun lagi lah, 1 tahun kurang gitu. Ya 1 semester ke depan kan ganjil, kemudian masuk genap lagi. Nah itu teman-teman baru bisa mengambil kembali mata kuliah ini. Jadi jangan dianggap gampang, jangan dianggap remeh, meskipun di awal saya katakan, teman-teman silahkan fokus pada kehadiran dibandingkan hal-hal yang lain, fokus. Karena memang di satu sisi saya tidak bisa membantu sama sekali untuk kehadiran. Tapi untuk nilai, saya katakan, saya mau dan bersedia untuk membantu. Dengan catatan, ya kualitas pengerjaan teman-temannya juga seperti apa gitu. Jadi jangan dijadikan atas dasar saya mau menolong, saya mau membantu teman-teman ngasal gitu ya di dalam mengerjakan tugas. Contoh untuk menjawab tugas ya, poin A, bauran promosi. Ada berapa bauran promosi itu? Mbak Sabita Purnama ada berapa? Bauran promosi itu ada berapa? Elemennya ada berapa? Halo, Mbak Aranisa? Mbak Asis Marlina, coba bauran promosi itu ada berapa dan disebutkan apa saja? Apa yang disebut dengan bauran promosi? Halo, ada yang tahu bauran promosi itu apa? Apa saja elemen-elemennya? Tidak ada yang tahu. Ya, bagaimana, Mas Fadil Anwar? Ribu, per ribu, 10, 11, 12, 13, 14. Boleh dibantu saya, bauran promosi itu ada berapa elemen dan apa saja elemennya? Bauran baik Pak, kalau bauran promosi itu terdiri dari personal selling, direct marketing, advertising dan apa namanya? Advertising, apa lagi? Ada 5 ya. Personal Ya, selling, sales personal selling, promotion, sales promotion, direct advertising, marketing. public relation. Ya, betul. Direct marketing, advertising, dan public relation. Untuk tugas dan UTS-nya dapat nilai berapa, Mas Fadel? Oh, belum dicek, cek Pak. Coba dicek dulu, dicek dulu. Apakah mengerjakan tugas dan UTS kemarin? Iya Pak, kerja Pak. Mengerjakan ya. Kalau Oke. untuk UTS Pak 88. Lihatnya Untuk di mana? Di si Akad ya. ya Pak. Untuk tugas 75 Pak. Nah, berarti ada ketidakmaksimalan di dalam pengerjaan tugas ya. Iya Pak. Oh, betul. Mas Fadel Anwar. 96 karo 89 beres. Mas Wow. Fadel nih namanya Fadel saja ya?
Iya, Pak. Bukannya di sini saya berikan nilai 82 untuk tugas. Di sini, Pak, 75. Mas, ada Fadel Anwar, ada Fadel. Fadel yang mana nih? Fadel, 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 Fadel saja. ya. Apa? Jenenge tidak modo-modo tuh. Di LMS atau di Siakad, Mas Fadel lihat nilainya? Di LMS, Pak. Di LMS. Oke, kita coba lihat. Bila tak lah. Karena teman-teman di sini saya lihat itu belum menguasai, memahami, ya saya nggak tahu. Ini apakah memang karena tidak mengerti atau bagaimana? Yang ini bukan nomor 43, Mas Fadel, coba lihat. Ya, Pak. Sudah betul, Pak. Pak. Nah, ini nilainya 82. Di LMS, Pak, 75. Di LMS gimana? Di LMS saya 82 juga untuk tugas. Itu mata kuliah apa? Oh, maaf, Pak. Maaf, Pak. Ya, cocok, Pak. 82. Saya lihat tadi kuis. Maksudnya kuis 75, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Iya. Ya, Pak. Betul, Ah, oke. 82. 82 sudah cukup baik lah ya. Di atas 80 tuh saya berikan nilai sudah cukup baik gitu dengan 88. Kecuali Pasti. 80 ke bawah, 79, 78, 75 itu minus lah gitu menurut saya. Oke, Ya, Pak. baik. Terima kasih ya Mas Fadel ya. Tadi sudah betul menyebutkan apa yang disebut dengan bauran promosi dan ada lima poin di sana ya terkait bauran promosi ya. Jadi teman-teman di sini jangan sampai lupa, jangan menganggap remeh, menganggap mudah ya. Karena digital marketing ini sebagai mata kuliah yang sangat salah satunya mata kuliah komunikasi ya, MKK, mata kuliah komunikasi gitu. Ada yang mata kuliah umum, mata kuliah universitas, mata kuliah prodi. Jadi saya minta untuk tugas di poin A itu bauran promosi itu adalah teman-teman mencari contoh produk ataupun jasa gitu ya yang menerapkan salah satunya di antara 5 poin itu adalah pertama sales promotion. Bagaimana gitu ya sales promotion itu dilakukan oleh Honda katakan seperti itu ya. Dari mulai momen-momen tertentu, ada akhir tahun, ada Idul Fitri, ada Idul Adha, sebentar lagi kita akan memasuki momen itu, kemudian nanti di Desember ada Natal gitu ya. Bagaimana sales promotion itu bekerja? Namanya sales promotion berarti ada potongan harga gitu ya. Ada potongan harga atau jumlah kredit yang relatif lebih kecil gitu. Atau dalam bentuk apapun lah, ada properti gitu. Nah, kita kita tetapkan dulu produknya apa, lalu penerapan marketingnya apa. Misalkan hanya menggunakan sales promotion dan direct marketing, ya sudah itu dijelaskan gitu. Jadi ada yang menjelaskannya juga teman-teman apa yang disebut dengan bauran promosi, ada direct marketing ini, pengertiannya sales promotion ini gitu, tanpa menghadirkan contoh gitu. Kalau sekedar memindahkan narasi dari materi perkuliahan ya buat apa gitu. Itu teman-teman bisa membaca sendiri. Tapi yang saya minta itu adalah teman-teman dapat menganalisa, dapat menempatkan ya contoh sesuai dengan realnya gitu. Oh ternyata produk ini menggunakan advertising seperti ini, menggunakan sales promotion seperti ini, personal selling seperti ini, advertising seperti ini ya direct marketingnya, PR-nya gitu. Itu kan hanya hanya memberikan contoh-contohnya saja gitu. Kemudian AIDA ya, AIDA itu adalah konsep pemasaran yang sifatnya itu adalah apa namanya?
push strategi ya. Di dalam marketing itu ada yang disebut dengan pull strategi dan push strategi gitu. Ada yang sifatnya mendorong, ada yang sifatnya menarik ya. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan push strategi. Itu gabungan di antara pull dan push strategi gitu. Nah, konsep AIDA ini adalah strategi yang menarik perhatian konsumen, biasanya melalui media apa? Ada poster digital ya, ada pamflet digital, ada brosur, ada leaflet digital. Nah, yang saya harapkan dan ini sudah saya jelaskan pada saat sebelum UTS dimulai gitu. Teman-teman lampirkan satu poster, satu leaflet, satu pamflet, satu brosur ya. Lalu analisa bagian mana yang menarik perhatian konsumen dan itu menjadi attention bagian mana, apakah dari ada tulisan diskon 60% ataukah dari gambar yang ditonjolkan gitu. Setelah itu analisa juga di poster itu mana yang menjadi interest gitu ya, ada attention, interest, apa yang menjadi ketertarikan konsumen gitu dari media yang digunakan. Lalu desire, kira-kira hal-hal apa saja yang memang membangkitkan hasrat ya, ada keinginan untuk segera membeli. Desire itu hasrat gitu untuk segera membeli. Misalkan di dalam poster itu adalah ada penawaran beli 2 gratis 1 ya, buy 2 get 1 free gitu, atau ada kata-kata yang menggiring pada kita sebagai konsumen adalah dapatkan sekarang juga dengan promo terbatas, dengan jumlah terbatas gitu, dengan waktu promo terbatas gitu. Itu kan akan membangkitkan hasrat kita untuk segera membeli sebelum kehabisan gitu. Lalu actionnya seperti apa? Tunjukkan gitu ya bahwa konsumen digiring, diarahkan untuk segera melakukan proses pembelian itu untuk mengklik tautan di bawah ini, menghubungi email ini, menghubungi kontak center ini gitu. Jadi itu yang saya maksud di dalam proses di dalam analisa konsep AIDA yang sifatnya menarik perhatian konsumen. Dan yang ketiga, yang C gitu ya, 4P itu bauran pemasaran. Ada juga yang menyertakan jawaban sampai 7P gitu ya. Ada people, ada apa namanya physical evidence gitu, ada proses, ya bagus gitu. Tapi kadangkala penjelasan itu tidak disertai dengan contoh gitu. Nah, di antara poin A, B, C ini saya berikan penjelasan di bawah ini bahwa dari seluruh rangkaian tugas di atas, Anda diperkenankan memilih lebih dari satu perusahaan atau merek yang terkait dengan bauran promosi, konsep AIDA, dan bauran pemasaran. Jadi di antara nomor 1 poin A, B, C itu boleh berbeda produk gitu. Tapi sayangnya teman-teman itu tidak memahami dan mungkin tidak mencermati apa yang saya sampaikan sebelum pengerjaan UTS. Kan gampang untuk poin C gitu kan. Apa produknya? Oke, dijelaskan bahannya seperti ini, ketebalannya seperti ini, kekuatannya seperti ini. Lalu di mana dipasarkannya? Ada di market space gitu ya. Ada di Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Lalu promosinya bentuknya apa? Nah, kalau ditanya tentang promosi, ya kembali lagi ke poin A gitu ya. Diingat ada 5 bauran promosi gitu. Lalu setelah itu price-nya, harganya berapa gitu. Hanya dijelaskan seperti itu. Saya minta untuk tugas 1 bahwa teman-teman ini memahami dari seluruh rangkaian pertemuan 1 sampai 7 itu minimal paham tentang apa yang disebut bauran promosi, bauran pemasaran, dan konsep AIDA gitu. Selain AIDA kan ada AIDMA, ada AISAS gitu kan. Ada yang memang disimpan dulu pada memori, ada yang setelah memori itu di-search dulu lalu di-share gitu. Jadi apa namanya sebagai eh, apa namanya pemberitahuan juga peringatan lah buat teman-teman ya, jangan dianggap sepele gitu untuk mata kuliah ini gitu. Apa-apa yang memang kurang dipahami, teman-teman boleh tanya ke saya di WA grup atau di kolom komentar gitu ya. Kalau memang di kolom komentar gitu ya, karena memang kelas saya cukup banyak, mahasiswa saya di sana sini, dan saya cenderung lambat memberikan respon, ya nggak apa-apa di grup Pak, saya sudah bertanya di kolom komentar pertemuan ke berapa, mohon responnya untuk diberikan penjelasan, kan bisa seperti itu.
Jadi jangan sampai satu semester ini teman-teman tidak mendapatkan apa-apa daripada mata kuliah digital marketing ini. Karena kita sudah berada di era digital, alangkah sangat disayangkan kalau teman-teman lewat saja gitu ya, nggak ada yang dipahami dari hasil pembelajaran kita selama satu semester. Nah, kemudian ya, nanti teman-teman silakan ketika ada yang ditanyakan, dikonfirmasi, instruksi, silakan ditanyakan langsung ke saya ya, tanpa menunggu aba-aba dari saya. Kemudian ya sama juga ini untuk pengerjaan UTS gitu ya. Teman-teman, saya memang cenderung memberikan nilai itu cukup besar ya dibandingkan yang lain ya. Tetapi jangan jadikan patokan itu sebagai kemudahan yang dianggap itu teman-teman tidak mesti mengerjakan tugas dan UTS dan UAS nantinya itu dengan maksimal gitu. Memang saya tidak pelit nilai tidak gitu. Karena apa? Tujuan saya adalah untuk menstimulus teman-teman harus bisa bertanggung jawab dari nilai yang didapatkan gitu. Teman-teman saya berikan nilai 88, 89, 90, 95 gitu. Tapi memang disadari atau tidak itu teman-teman pas nggak gitu ya dapat nilai sebesar itu gitu ya. Dengan pemahaman dan penguasaan materi yang minim contohnya. Nah, di soal UTS gitu ya. Analisa yang diberikan oleh teman-teman itu belum cukup tajam buat saya gitu ya. Karena di soal UTS ini saya meminta Anda sebagai seorang konsultan gitu ya. Dari beberapa materi yang telah kita pelajari gitu ya, bagaimana kita menggunakan media, ada yang disebut dengan e-marketing, ada yang disebut dengan sosial media marketing gitu. Nah, saya harapkan itu bagaimana sih hal-hal yang sifatnya konvensional yang memang saya berikan pilihan di dalam soal UTS ini, kemudian dikonversikan menjadi sesuatu yang sifatnya lebih modern, lebih digital gitu. Dan sangat jarang sekali teman-teman yang eh, menganalisa dengan konsep bauran pemasaran secara sederhana yaitu 4P kemudian dikonversikan ke dalam bauran pemasaran yang lebih modern yaitu 4E gitu ya. Bagaimana produk itu menghasilkan sebuah experience ya. Produk itu menghasilkan sebuah pengalaman baru gitu. Kemudian price itu menghasilkan sebuah nilai yang sifatnya exchange gitu. Ketika orang-orang berani mengeluarkan harga ya atau nominal uang yang besar itu mereka tidak merasa menyesal dengan nominal yang besar tersebut karena ada pertukaran nilai yang seimbang gitu. Kalau kita bandingkan apa bedanya kita ngopi di warung kopi dengan ngopi di Starbucks gitu kan, sama-sama kopi. Tetapi ada nilai di sana yang memang yang kita rasakan gitu ya, ada nilai kemewahan, nilai gengsi, nilai elegan gitu ya, nilai nilai nilai-nilai yang lain lah. Teman-teman juga diberikan fasilitas yang nyaman gitu ya buat tugas, buat nongkrong gitu. Meskipun dibanderol dengan secangkir kopi kecil itu apakah 40.000, 50, 60.000 gitu. Nah, itu sangat jarang sekali teman-teman yang bisa menganalisa. Memang ada satu dua orang yang seperti itu, gitu ya. Nah, penjelasannya itu ada di dalam petunjuk pengerjaan soal, gitu ya. Lengkapi esai Anda dengan konsep komunikasi pemasaran yang telah Anda pelajari, marketing mix tentang 4P menjadi 4E, promotional mix, AIDA, AIDMA, AISAS, dan lain sebagainya. Jadi tinggal dipilih saja. Jadi kebanyakan ya teman-teman itu menggunakan atau memilih pedagang kopi keliling gitu ya meskipun semuanya ada ya yang memilih sol sepatu ya tukang cukur kemudian jasa permax gitu. Nah, ini kan segala sesuatu usaha yang sifatnya konvensional. Tapi mampu nggak teman-teman ini berpikir untuk dikonversikan gitu segala sesuatunya itu sekarang sudah serba digital gitu. Nampaknya belum ada yang terfikir ya membentuk ya atau membangun sebuah jejaring gitu ya, aplikasi yang memang khusus untuk apa namanya pesan atau booking gitu ya soal sepatu ya atau jasa penjahit, Vermax jeans gitu ya atau cukur rambut gitu ya. Sebagian ada yang sudah membuatkan posternya, ada juga yang sudah dianalisa ya berdasarkan AIDA-nya, konsep AIDA-nya. Oh, ini yang menjadi ketertarikan, ini yang menjadi perhatian, ini yang menjadi desire, ini yang menjadi action-nya nanti ada. Tapi memang secara keseluruhan ya, analisa teman-teman itu masih kurang untuk saya. Jadi saya juga
berpikir apakah teman-teman ini kurang mendapatkan pemahaman gitu ya. Kalau memang kurang mendapatkan pemahaman ya kita rutinkan gitu ya. Kita rutinkan Vkon setelah UTS ini agar teman-teman bisa memahami apa sih esensinya dari mata kuliah Digital Marketing Communication gitu. Karena sebetulnya berbicara tentang digital marketing kita sedang berbicara dan mempersiapkan sebetulnya ya soft skill yang memang dibutuhkan gitu. Apalagi materi-materi selanjutnya gitu ya, kita akan lebih jauh dan lebih dalam lagi. Nanti ada yang disebut dengan niche market gitu. Apa yang disebut dengan niche market itu atau bahasa sederhananya adalah ceruk pasar gitu ya. Inti dari perumusan segmentasi target dan positioning itu disebut dengan ceruk pasar atau niche market gitu ya. Kita berusaha menganalisa sampai benar-benar bersih itu adalah kalangan potensial yang kita sasar dari produk yang kita tawarkan atau dari jasa yang kita tawarkan. Kemudian berbicara tentang media, ada omni channel, ada multi channel, nanti kita akan berbicara tentang itu. Nah, jika pertemuan 1 sampai 7 saja teman-teman ini masih mengawang-awang gitu ya, mengerjakan tugas dan UTS-nya masih belum maksimal, bagaimana nanti untuk menguasai materi-materi selanjutnya gitu. Jangan sampai nanti teman-teman tidak ada hasil yang nempel gitu ya, tidak ada hasil yang memang dapat digunakan di dalam keseharian teman-teman semuanya. Ya. Oke, di sini sudah berapa partisipan? Sudah 19 partisipan ya. Silakan di cross check, diperiksa lagi nilai tugas dan nilai UTS-nya ya di akun siakannya masing-masing gitu ya. Silakan konfirmasi ke saya ya sampai hari inilah jam jam 6 sore ya. Teman-teman ada yang memang mendapatkan nilai maksimal, mendapatkan nilai minimal dan ada yang tidak mendapatkan nilai sama sekali ya. Saya bisa memberikan penjelasan kenapa teman-teman mendapatkan nilai seperti itu bahkan tidak mendapatkan nilai sama sekali. Oke, kalau belum ada yang ingin dikonfirmasi ya, kita akan melanjutkan pembahasan materi ya, yaitu tentang digital marketing, tentang e-marketing dan sosial media marketing ya untuk pertemuan ke-9 dan ke-10. Ini sebetulnya sifatnya mengulang ya, karena memang kita selalu terhubung ya, di saat sekarang itu selalu terhubung dengan apa yang disebut dengan internet gitu ya, akses internetnya bagaimana gitu ya. Ya, apa bedanya e-marketing dengan sosial media marketing? Mungkin sudah saya berikan pada apa namanya kuis ya di pertemuan kemarin gitu ya, bahwa salah satu yang membedakan e-marketing dengan sosial media marketing adalah pada penggunaan platform medianya gitu. Kalau sosial media marketing itu hanya sebatas gitu ya pada pemanfaatan media-media sosial saja gitu ya yang cenderung kita gunakan sehari-hari. Apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, ya apakah itu YouTube gitu ya, ataukah itu Twitter gitu. Nah, di sana pemanfaatan sosial media marketing itu digunakan selain ya ada konten yang memang sifatnya non komersial, di sana juga masuk yang sifatnya komersial yaitu proses pemasaran ya, praktik pemasaran melalui komunikasi pemasaran digital. Kalau e-marketing itu segala sesuatu yang bisa terhubung ya oleh jaringan gitu ya. Apakah itu melalui website, apakah itu melalui Google gitu ya. Ada yang disebut dengan teknik SEO gitu ya, teknik SEM gitu ya. Ada yang berbayar, kalau SEM itu berbayar, kalau SEM itu tidak berbayar. Jadi kalau kita ketikkan satu kata kunci di dalam Google itu pasti nanti akan muncul ya dengan urutan paling atas itu biasanya menggunakan SEM, Search Engine Marketing gitu ya, dan itu berbayar gitu. Itu untuk memudahkan orang lain atau konsumen untuk mendapatkan produk gitu ya, mendapatkan informasi dari produk atau jasa yang memang ditawarkan gitu, dan itu memiliki potensi sangat besar sekali gitu ya. Kalau SEO itu urutannya adalah setelah SEM karena SEO tidak berbayar gitu. Tetapi itu juga merupakan
suatu teknik atau cara di dalam proses pemasaran digital gitu ya, mengenai produk atau jasa. Ya, manfaat dan pemasaran media sosial adalah membangun hubungan, membangun merek, publisitas, promosi dan riset pasar ya, membangun personal branding juga ya, mendapatkan hasil pemasaran yang fantastis. Juga penggunaan sosial media itu lebih mengarah pada segmentasi yang memang sudah dikerucutkan sebelumnya. Jadi segmentasinya itu siapa? Kalau disebutkan segmentasinya mahasiswa, maka kecenderungan mahasiswa menggunakan sosial media itu apa? Apakah Instagram, apakah TikTok gitu ya? Karena sekarang sudah menjamur gitu ya, live live TikTok gitu ya, live apa ya, promosi penjualan secara langsung gitu ya, dan itu lebih efektif gitu ya dibandingkan cara-cara yang sebelumnya gitu. Nah, itu juga dilihat pada siapa sih yang memang menggunakan TikTok itu, preferensi konsumen sekarang itu seperti apa. Kalau kita kategorisasikan dari usia, dari pendidikan, dari gender atau jenis kelamin gitu ya, seperti apa. Maka bahasan daripada digital marketing di dalam ruang TikTok pun itu menjadi menarik untuk kita diskusikan gitu. Terlebih untuk nanti teman-teman gitu ya yang memang ada di semester atas gitu ya, yang dipersiapkan untuk menyusun skripsi, itu sangat menarik ketika kita melihat fenomena itu sebagai suatu fenomena yang layak untuk dikaji gitu ya. Ya intinya itu ya, secara sekilas untuk e-marketing dan apa namanya dan sosial media marketing, terdapat beberapa keunggulan gitu ya daripada keduanya gitu ya. Yang pertama, e-marketing itu memang sifatnya global gitu ya, menjangkau seluruh konsumen, baik itu yang kalangan potensial maupun non potensial. Kemudian ada interaksi gitu ya. Interaksi sekarang itu nampaknya sudah tidak berjalan satu arah lagi, karena ada di dalam bauran promosi itu yang disebut dengan apa namanya, komunikasi interaktif gitu ya, interaktif promotion gitu. Jadi menggunakan media media massa sekalipun televisi gitu ya, kita bisa berkomunikasi dua arah gitu ya. Contohnya di dalam channel-channel, apakah di Metro TV ataukah di TV One atau apapun itu ya, kadangkala ada yang mempromosikan alat kesehatan, alat masak, dan itu ada kontaknya untuk bisa kita telepon saat itu juga gitu ya. Kemudian customization, kemampuan otomatis untuk penyediaan informasi dan layanan gitu ya. Kita bisa mengcustom gitu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Ada collaboration gitu ya. Kolaborasi penggunaan media salah satunya. Ketika produk ini ditawarkan di media di market space Lazada, maka di media sosialnya yang lain pun ada dan itu saling terhubung gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan apakah itu omni channel atau multi channel, nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Kemudian ada e-commerce dan integration ya. Itu salah satu atau beberapa poin ya yang dapat kita lihat, dapat kita gunakan juga sebagai kekuatan daripada proses atau praktik digital marketing saat ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya, materi kita di pertemuan ke-10 sebetulnya ya, yaitu tentang siklus ya. Siklus hidup sebuah produk atau jasa. Layaknya seperti manusia gitu ya, layaknya seperti makhluk hidup, bahwa produk dan jasa tentunya memiliki siklus hidup gitu ya. Teman-teman, ketika saya dulu belum selesai waktu studi S2 di Solo gitu ya, di sana ada Giant gitu ya. Eh apa namanya? Gulung tikar, katakan seperti itu lah ya, tutup gitu ya. Apa sih yang membuat Giant itu menjadi tutup atau gulung tikar? Apakah siklus hidupnya itu sudah selesai gitu ya? Atau seperti apa gitu? Atau ada nggak teman-teman produk-produk yang lain atau perusahaan-perusahaan yang dulunya itu sangat berjaya sekali gitu ya? Sekarang itu sudah tutup atau gulung tikar gitu ya. Singkatnya adalah bahwa sebuah produk maupun jasa itu memiliki siklus hidup gitu ya. Ada beberapa tahapan di dalamnya. Nah, bagaimana pertanyaannya, bagaimana suatu produk atau jasa itu dapat dipertahankan siklus hidupnya? Karena sebetulnya siklus hidup itu adalah kembali ke titik awal, kemudian memulai hingga ada di fase apa namanya, di fase puncaknya itu pasti akan menurun gitu ya, dan kembali lagi dari awal. Nah, bagaimana untuk menjaga eksistensi seperti itu gitu ya.
Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lihat dulu di sini bahwa manfaat dari siklus hidup produk itu adalah membantu para pengambil keputusan untuk memahami dinamika produk dan pasar dalam hal penggunaannya ya sebagai alat perencanaan. Konsep daur hidup produk ini akan memperjelas berbagai tantangan pemasaran yang ada serta alternatif strategi yang bisa diterapkan ya. Nah, ini ada empat tahapan. Yang pertama dimulai dari introduction ya, yaitu kita tahap pengenalan gitu ya. Dari yang asalnya produk kita, jasa kita ini belum dikenal, belum punya identitas, ya silakan ya dibuat dulu, dipersiapkan ada logonya ya. Kemudian ada namanya, ada tagline-nya, ada ciri khas yang membedakan antara produk kita atau jasa kita dengan produk yang lainnya gitu ya. Dari komposisi warna, dari filosofi logo dan lain sebagainya. Setelah itu ya, kita mulai memperkenalkannya itu lebih besar, lebih luas lagi. Kalau sekarang lebih cepat ya menggunakan media sosial. Ada juga apa namanya praktik-praktik menggunakan influencer gitu ya. Influencer menggunakan tokoh publik, apakah itu tokoh agama, tokoh politik atau artis sekalipun gitu ya. Nah, setelah itu semua berjalan beberapa waktu, ya orang-orang itu akan melihat gitu ya, akan mengenal, oh ada produk ini, oh ada jasa ini gitu ya. Dan itu harus disesuaikan dengan preferensi konsumen, apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan. Kembali lagi pada dua kata kunci di dalam marketing itu adalah want and need gitu ya, antara keinginan dan kebutuhan. Kalau kita tidak menyasar pada keinginan, ya sasarlah pada kebutuhan atau sasar pada kedua poin tersebut, yaitu ada setelah tahap introduction pengenalan, kemudian lebih terkenal, lebih dapat dikenal oleh halayak luas, itu ada di dalam fase kedua, fase pertumbuhan gitu ya. Lalu fase terakhir, fase sebelum fase terakhir itu adalah maturity gitu ya, tahap kedewasaan atau kematangan. Di sana produk atau jasa kita itu memiliki jumlah pembeli atau konsumen yang relatif lebih banyak daripada sebelumnya, dan bahkan cenderung telah terbentuk loyal konsumen gitu ya. Ada reseller datang ke kita, ada distributor datang ke kita ya, kecenderungannya itu stabil gitu ya. Tetapi lambat laun itu akan menurun gitu ya, masuk pada tahap keempat yaitu tahap kemunduran, decline gitu ya. Pertanyaannya, kenapa ketika berada pada tahap stabil gitu ya, berada pada tahap puncak, kita itu menurun gitu ya? Pertama, dilihat dari situasi dan kondisi. Banyaknya pesaing atau kompetitor yang memang cenderung melihat dari proses pemasaran yang kita gunakan, dari kualitas barang atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Apakah kita terlalu ketinggalan zaman tidak menggunakan media sosial, di mana sekarang semua orang pasti punya handphone? Ya, meskipun kita sudah menggunakan media sosial, apakah hanya cukup menggunakan market space hanya satu saja? Kita menggunakan ya kalangan ekonomis lah ya, cenderung menggunakan Shopee saja gitu ya. Nah, nampaknya kita perlu untuk beradaptasi untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan saat ini ya. Tidak cukup menggunakan satu market space saja, tetapi kembangkan ke dalam media sosial yang lainnya. Contohnya adalah Instagram, Facebook, ya, Twitter, YouTube, dan TikTok. Karena semua kalangan saat ini menggunakan aplikasi itu. Nah, setelah terjadinya penurunan produk gitu ya, artinya ada penurunan pembeli juga, penurunan income juga atau pemasukan. Apa yang harus dilakukan? Maka di dalam konsep PR, kalau di dalam konsep PR itu ada yang disebut dengan rebranding gitu ya. Ini juga harus ada keterbaruan. Oke, kita mau melakukan rebrandingnya dalam hal apa? Dalam hal harga, ya kita update lagi harga yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Kalau dilihat dari segi harga, kalau dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, kita berikan kualitas yang berbeda. Dari yang tadinya 5 rasa, contohnya ya di dalam produk makanan, kita tawarkan menjadi 10 rasa. Dari yang tadinya hanya 5 warna, sekarang tawarkan menjadi 10 warna. 5 model menjadi 10 model gitu. Kemudian daripada cara-cara yang menggunakan media tadi ya hanya satu media, kita kembangkan menjadi
10 media dari yang hanya menggunakan 5 media tadi. Kalau sekarang kita dianggap ya memang mau semuanya kita kembangkan, ya libatkan juga proses pemasaran konvensional dan digital gitu ya. Kalau memang tidak apa namanya tidak sesuai dengan apa yang kita tuju gitu ya, apa yang kita proyeksikan, ya kita berusaha mencari niche marketnya, merumuskan niche market gitu ya dengan perumusan segmentasi, target dan positioningnya. Segmentasi kita siapa, target kita itu seperti apa, dan posisi produk atau jasa kita ini seperti apa. Di dalam konsep pemasaran untuk membaca ya konsumen kita ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan Blue Ocean Strategy dan ada yang disebut dengan Red Ocean Strategy. Kalau Blue Ocean Strategy itu kita berada pada wilayah situasi kondisi yang memang kita banyak pesaing-pesaingnya. Contoh kita jualan bakso. Itu kan kalau dikatakan bakso dimanapun, di kota manapun pasti ada. Ya, kita masuk ke dalam zona Blue Ocean Strategy. Banyak sekali pesaing-pesaingnya. Produknya pun sama. Tinggal apa sih yang ingin kita sampaikan, nilai apa yang ingin kita tonjolkan, yaitu ada di dalam perumusan positioning tadi. Sekarang kan sudah banyak ya, ada apa namanya bakso, ada bakso rudal, ada bakso iga, ada bakso dan lain sebagainya gitu ya. Kalau makanan-makanan apa berbau daging sapi gitu ya, ada tengkleng sapi, ada apapun itulah olahannya gitu ya. Yang sering lihat atau muncul di beranda kita gitu ya, di Instagram atau sosial media itu ada di Tangerang ya, di Tangerang tuh ada kaki sapi utuh gitu ya, disebut gragot gitu ya. Nah, apakah seperti itu ada nggak di tempat lain gitu. Tapi kita juga harus siap dengan konsekuensinya. Ketika terpublish gitu ya, dilihat oleh banyak orang, kemungkinan orang lain akan meniru atau mengikuti kita. Nah, itu tadi ya ancaman daripada deadline itu tadi, banyak pesaing-pesaing serupa karena memang sifatnya saling meniru gitu ya, ATM, amati, tiru dan modifikasi. Karena segala sesuatu pemikiran yang sifatnya baru, yang apa namanya yang sifatnya inovasi, itu memang lahir dari yang sudah ada sebelumnya, tinggal kita memodifikasi untuk menjadi lebih berbeda gitu. Nah, itu ya tadi penjelasan tentang Blue Ocean Strategy. Kalau Red Ocean Strategy itu kita berusaha membangun pangsa pasar yang memang tidak ada atau belum ada sama sekali gitu. Ya. Jadi teman-teman berusaha membangun dalam bentuk produk atau jasa yang memang belum dimiliki oleh orang banyak. Sehingga memang kitalah yang menjadi raja di dalam apa namanya pendistribusian barang atau produk itu gitu ya. Itu kita berada di dalam Red Ocean Strategy. Menciptakan produk atau jasa baru, dan itu memang cenderung memiliki tantangan tersendiri ya, karena kita masih masih harus menganalisa lebih dalam lagi siapa yang menjadi audiensnya atau konsumennya. Ya. Nah, 3 tahap pemasaran digital. Nah, itu tentang tadi ya, ada 4 tahap. Jadi, introduction, proses pengenalan, proses pertumbuhan, proses kedewasaan atau tahap puncak, lalu penurunan, deadline. Nah, setelah deadline itu kita kembali akan mengenalkan, kemudian tahap pertumbuhan lagi, tahap maturity, lalu deadline lagi. Kembali lagi. Nah, kenapa suatu produk, suatu jasa, suatu perusahaan itu sampai tutup? Karena mereka buntu bagaimana ya untuk mengemas ya nilai yang dimiliki oleh produk atau jasa yang kita tawarkan itu. Jadi kemampuan seorang marketer itu adalah mampu mengkomunikasikan nilai baru yang terdapat di dalam sebuah produk atau jasa gitu. Kebanyakan yang memang sampai tutup, gulung tikar itu mentok gitu ya, tidak bisa apa ya namanya juga produk life cycle gitu ya. Jadi ya berputar semuanya gitu ya. Terus berputar dari proses pengenalan sampai penurunan, dikembangkan lagi, diputar lagi. Perlu kemampuan kreativitas, daya kreativitas yang cukup tinggi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada materi tentang outbound dan inbound marketing ya. Outbound marketing adalah jenis pemasaran yang mengharuskan perusahaan menjangkau calon pelanggannya sendiri
Strategi yang dilaksanakan kurang lebih mencakup penyebaran brosur, iklan, dan televisi, dan menjalankan telemarketing. Sementara inbound marketing menurut Marketo ya adalah strategi pemasaran yang menggunakan berbagai jenis pemasaran lainnya dari mulai konten marketing, search engine optimization tadi ya, media sosial, dan masih banyak lagi. Pendekatan inbound marketing cocok digunakan oleh pemasaran era digital. Hal ini sejalan dengan tren konsumen. Oke, intinya apa? Inbound marketing itu adalah penggunaan strategi marketing yang menjangkau seluruh kalangan. Contohnya, eh, ada baliho ya, kalau kita lagi di jalan pakai motor atau pakai mobil. Ada poster gitu ya, ada baliho, ada apa Iya, lagi, halo, ada kenapa gimana? spanduk gitu ya. Kalau outbound marketing itu sifatnya Oh, kamu menjangkau belum dapat seluruh harga makaroni ya? calon konsumen, ya, menjangkau seluruh calon konsumen. Terlepas apakah itu bagian daripada niche marketing atau non niche marketing. Kalau inbound marketing itu adalah penggunaan media yang langsung ya diarahkan pada konsumen potensial. Contoh pengguna apa namanya kalangan renta gitu ya, ada produk-produk kesehatan ya, susu gitu ya untuk osteoporosis, untuk yang lainnya lah atau vitamin. Itu cenderungnya di apa disampaikan lewat apa? Lewat televisi gitu ya. Kalau lewat radio mungkin masih banyak, masih ada lah yang mendengarkan radio atau lewat surat kabar yang masih berlangganan. Nah, itu upaya-upaya yang langsung masuk disasarkan ditujukan pada kalangan potensial. Jadi perbedaan mendasarnya outbound itu menjangkau seluruh orang gitu ya, tanpa terkecuali. Kalau inbound marketing penggunaan media ya yang ditujukan atau dipergunakan sebagai strategi marketing yang langsung menyasar pada segmentasi tertentu gitu. Nah, inbound marketing sekarang itu biasanya yang memang kecenderungannya digunakan secara digital. Pak, contoh lain daripada outbound marketing seperti apa? Teman-teman keluar dari gereja katakan seperti itu, keluar dari masjid ya, sehabis Jumatan, ada yang bagi-bagi brosur. Brosurnya tentang apa? Tentang perumahan, tentang properti, atau tentang apa lagi? Tentang pesantren dan lain sebagainya. Contohlah brosur tentang properti. Tidak semua orang yang menerima brosur itu memiliki ketertarikan pada properti yang ditawarkan gitu ya. Ada yang memang kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas. Itu mungkin akan lebih tertarik kepada kalangan-kalangan yang atas, menengah ke atas gitu ya. Tetapi sifatnya itu jaring, menjaring kalau outbound, sebar saja. Atau di pinggir jalan ya, suka ada yang ya seolah-olah memberikan brosur gitu ya. Itu sifatnya outbound gitu, tidak spesifik memberikan. Jadi semakin banyak orang yang mendapatkan juga semakin besar potensi yang memang dihasilkan gitu ya kalau prinsip dari outbound. Tetapi kalau inbound marketing langsung menyasar pada kalangan potensial, kalangan yang non potensial ya tidak disasar gitu, tidak menjadi tujuan utama. Itu penjelasan untuk materi ke-10 ya tentang produk life cycle gitu ya dan tentang outbound dan inbound marketing. Ada yang ingin ditanyakan? Ini hari Sabtu masih bekerja atau gimana? Atau sedang liburan? Nah, yang Masih bekerja, Pak. masih bekerja ya. Nah, saya selalu memberikan kesempatan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi, terkait nilai, saya selalu berikan kesempatan di akhir Vicon. Itu kembali lagi ke teman-teman, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya anggap teman-teman paham gitu. Tetapi kok saya lihat dari tugas dan UTS-nya tidak belum maksimal ya. Harapan saya nanti dapat diperbaiki UTS ya. UTS tidak apa UAS. UAS tidak saya tidak membuat dalam bentuk isai lagi tetapi dalam bentuk project ya. Nanti project bikin proposal penawaran, proposal digital marketing. Nanti saya berikan template-nya. Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan, saya langsung aja absen ya. Namanya yang saya sebutkan tolong apa namanya hadir gitu ya.
Ini saya langsung sebut nama ya, mohon maaf ya. Ada Adit Ditiana, Alessa Putri, Anggi Novita, Hadir, Pak. Dir ya. Arisoka, Asep Wanda, Asis Marlina, Hadir, Pak. Asprila, Audrey Octavia, Hadir, Pak. oke, Ave Charity, Bambang Fahmianto, Beatrice Hana, Khairul Anam, Cynthia Aprilia, hadir ya. Cynthia hadir, Pak. Iya, Deborah Daniela, Della Eliza, Devia Putri, Dianita, Elfaza, Hadir, Pak. Eli Kustika, Elvira, Envira, Padel, hadir ya. Hadir, Pak. Fauzan Gutawan, Hadir, Pak. baik. Fitriani, Habib Abdil, Emma Malina, Hendro Luki. Hendro tadi ada ya lempengnya. Hadir, Pak. Iya. Pak Joko Santoso, Juliana, Hinaya, M. Hadir, Taufik, Pak. iya. Pak Markus, Mbak Marcella, Mbak Mariati, Mbak Maya, Muhammad Aditya, Hadir, Pak. Maya. Maya hadir Mbak Maya, Muhammad Aditya, Muhammad Raflin, Mbak Nengsi, Naufal Anindita, Nur Hanifah, Hadir, Pak. Nur Hanifah hadir, Nur Jannah, Nur Lailiah, Nur Kayat, Oni Dwi Prasetyo, Hadir, Pak. hadir. Raihan Azhari, Rena Indah Wulandari, Sabdaul Husna, Samia Mujianti, Hadir, hadir. ya. Sabda hadir. Kami hadir, Pak. Sidarta Bodi, Situngkir, Hasiholan, Suci Haryanti, Taufik Hidayat, Tita Yulianti, Sabita Dwi Purnama, Hadir, Pak. Sabita hadir. Zevanya, Zidan, Hadir, Pak. Zevanya Hadir, hadir. Pak. Zidan. Zidan hadir, Pak. baik. Zohrah, baik. Makasih ya sudah berkenan apa namanya menyebutkan hadir tadi. Silahkan teman-teman sekali lagi dicek nilainya. Karena hari Minggu ditutup ya akses penginputan nilai ya bagi ada perbaikan tadi Mbak Asis Marlina ya yang kirim ke email. Mbak Asis, ada Mbak Asis di sini? Ada ya. Mana nih Asis Marlina? Ada, Pak. Itu kalau kemarin tidak gagal, kenapa nggak kirim kemarin? Dikirim lagi. Kok dikirimnya sekarang? Iya, Pak. Maaf, Pak. Tadi baru cek. Hmm. Dan itu dibaca lagi ya kan. Kemarin sempat protes ya untuk nilainya. Saya berikan argumen seperti itu jawabannya ya yang belum sesuai. Tapi oke lah. Ada itikat baik untuk Baik, Pak. memperbaiki gitu. Saya berikan kesempatan. Yang lainnya juga tolong diperiksa, dicek nilainya. Sampai hari ini saya tunggu sampai jam 6 sore ya. Kalau ada yang tidak sesuai gitu. Begitu ya. Ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Ada yang ditanyakan? Iya, penting kipas itu loh. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada ya karena mungkin masih dalam kondisi bekerja atau
di weekend mungkin ini ya, sedang ada kegiatan atau acara dengan keluarga, silakan dilanjutkan kembali. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.